إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Jazakallahu khair. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Tapi kita insyaallah manfaatkan waktu yang tersisa dari waktu maghrib ini, dan juga nanti insyaallah akan diteruskan ba'da isya insyaallah taala pengkajian kitab Amalan Sunnah Setahun. Kita masuk di halaman 124 tentang taharah, definisinya dan juga beberapa macam hal yang najis. Kita mulai di halaman 124. Definisi taharah dan air suci yang mensucikan. Taharah secara bahasa itu artinya suci dan bersih dari hadas. Sedangkan menurut istilah syar'i, taharah adalah menghilangkan hadas dan najis. Taharah bersuci adalah menghilangkan hadas dan najis. Ada yang namanya hadas, ada yang namanya najis. Hadas itu sifat, najis itu kebendaan. Ya, jadi hadas itu sifat yang ada pada tubuh manusia secara ma'nawi, yang mana sifat ini mencegah seseorang dari keabsahan salat, tawaf dan juga semisalnya. Adapun najis, maka dia pada asalnya adalah benda yang khabith, kotor, menjijikan, dan dihukumi najis dalam Islam, yang jika benda ini ada di kulit atau tubuh ya, atau ada di pakaian, atau ada di tempat salat kita, maka salat kita tidak sah. Oh, ini berarti ada laron nih berarti ya, jemaah. Karena tadi dia masuk di sini saya kira apa? Ternyata laron ini agak risih-risih gimana gitu. Baik. Itu bedanya hadas dan najis. Seluruh air yang turun dari langit dan keluar dari bumi itu hukumnya suci secara zat dan menyucikan hal lainnya. Air yang masih mutlak pada keasliannya, maka itu suci secara zatnya dan menyucikan. Bisa untuk menghilangkan hadas, juga untuk menghilangkan najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat ke-48, wa huwal ladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dialah Allah Ta'ala yang meniupkan angin sebagai bushra, membawa kabar gembira, baina yaday rahmatih, yang dekat sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, tahur, yaitu air yang suci
menyucikan. Demikian juga dengan air laut. Jadi air yang ada di bumi dari mata air atau turun dari langit yaitu air hujan itu suci, menyucikan. Nabi SAW bersabda tentang air laut, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci, menyucikan, dan bangkainya halal. Maka bangkai hewan laut itu halal. Dikiaskan dengannya hewan yang tinggal dominan di air dan bukan amfibi, namun dikenal sebagai hewan air. Maka ini hukumnya halal dan bangkainya halal. Juga tidak perlu disembelih. Hanya sebagian dari ulama mereka berbeda pendapat mengenai hewan air yang memiliki nama seperti nama hewan darat. Apakah disembelih atau tidak? Halal-halal ya, tapi disembelih atau tidak? Nah ini ulama berbeda pendapat. Seperti anjing laut, singa laut dan semisalnya. Tapi insya Allah anak pikir kita nggak bakal makan yang seperti itu, ya. Cukup makan ikan aja. Taib. Kemudian demikian juga air sumur, meskipun nampak kotor atau terdapat kotoran padanya, maka air sumur suci, menyucikan. Walaupun air sumur tersebut warnanya coklat karena tanah, maka suci, menyucikan. Nabi SAW bersabda tentang sumur Budu'ah namanya. Sumur Budu'ah adalah nama sebuah sumur di zaman Nabi SAW yang terletak di suatu lembah di mana pada saat banjir berbagai kotoran seperti kain bekas pembalut darah haid, bangkai anjing, dan kotoran-kotoran lainnya itu tersebar di atasnya, berkumpul di sumur ini. Tetapi air sumur ini banyak gitu. Maka kata Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci, menyucikan. Air di sumur tersebut suci, menyucikan, dan tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun, walaupun ada bagian-bagian najis yang mengenai air tersebut. Tetapi karena keumuman airnya masih sesuai dengan keasliannya, maka ia dihukumi suci, menyucikan. Air tetap dalam kesuciannya sekalipun bercampur dengan zat lain, selama tidak keluar dari keaslian air tersebut. Kalau sudah keluar dari keaslian air tersebut dari segi bau, warna, atau aroma, maka ini sudah berubah namanya dan statusnya dari air suci menyucikan menjadi air yang suci saja tanpa menyucikan. Dan tidaklah suatu air dihukumi najis meskipun terdapat najis padanya, kecuali jika air itu berubah disebabkan suatu najis. Ini kaidah penting yang diperselisihkan oleh ulama. Air tidak serta-merta langsung dihukumi najis, walaupun ada najis padanya. Baru dihukumi najis kapan? Ketika terjadi perubahan karena najis tersebut. Kalau tidak ada perubahan, maka tidak najis air tersebut. Kalau misalnya di kolam antum, kolam atau bak mandi antum, ada tikus jatuh dan mati di situ. Tikus mati, bangkai tikus najis. Tapi ketika antum lihat bak mandi ini tidak ada terpengaruh apapun dari bangkai tikus ini, maka airnya masih tetap suci, menyucikan menurut pendapat yang lebih sahih. Adapun pendapat yang masyhur dalam mazhab atau pendapat Syafi'iyah dan juga yang masyhur dari mazhab Hanbali, maka ini najis hukumnya. Tapi yang sahih adalah ini tidak najis ketika tidak ada pengaruh yang signifikan, tidak ada perubahan warna, rasa atau bau di air tersebut dari bangkai tikus. Taib. Kalau kita buka pintu itu, jalan sedikit, kemudian ada tembok itu. Nah, di balik itu ada apa itu? Sungai. Oh, jadi itu yang disebut sungai di Jakarta. Subhanallah. Itu sungai, kali atau sungai.
atau comberan besar, apakah air yang ada di kali tersebut suci menyucikan? Atau najis? Suci menyucikan enggak itu? Kalau suci menyucikan berarti bisa buat wudu dong. Suci atau tidak? Itu dulu. Berarti najis. Suci. Suci sini bukan stand up comedy Indonesia ya. Suci sini najis itu cuma. Itu lebih dekat ke najis. Karena percampuran limbahnya itu terlalu pekat dan baunya luar biasa, maka ini lebih dekat kepada najis. Ya. Maka kalau antum berenang di situ harus mandi. Habis itu. Dan mungkin beberapa hari kemudian enggak boleh ke masjid karena kasihan jemaah lainnya. Jadi air tersebut lebih dominan najis. Wallahu a'lam. Karena pekatnya, hitamnya itu, baunya itu luar biasa. Ciliwung itu masih kalah. Antum kalau melihat Ciliwung yang kerap kali itu masih coklat airnya. Masih coklat airnya. Kalau ini airnya sudah kelam, suram. Ya, enggak bisa terbedakan malam dengan kali. Sama-sama gelapnya. Tapi kalau misal air Ciliwung memang butek. Tapi masih ada sedikit lebih baik daripada di sini. Ini bukan anda menjelekkan daerah antum, ya. Kan antum enggak tinggal di kali itu, jadi enggak apa-apa. Maka di sebagian daerah di Kali Ciliwung pun, terutama di Depok dan daerah Bogor aslinya itu, masih mungkin dikatakan airnya suci menyucikan. Masih mungkin. Taib di Kalimalang misal. Kalimalang. Ya, Kalimalang yang di Bekasi itu menuju Jakarta. Airnya warnanya coklat. Pertanyaan pakai suci menyucikan atau tidak? Itu suci menyucikan. Suci menyucikan. Ya seperti itu. Adapun perubahan yang disebabkan oleh faktor alam dan alami, maka ini tidak menghilangkan status suci menyucikannya air. Seperti air kolam di rumah kosong. Dan sudah berlumut. Rasa airnya rasa lumut. Maka ini suci menyucikan. Karena apa? Karena ini faktor natural, alami. Maka suci menyucikan. Baik, kemudian yang kedua dibahas di sini oleh Al-Ustaz rahimahullah tentang an-najasat, yaitu tentang najis. An-najasat adalah bentuk jamak dari najasah. Ya subhanallah, ini binatang ini ya luar biasa dia. Ini syaitan aja enggak bisa melakukan hal ini ke ana, tapi ini binatang kecil ini bisa mengganggu kajian. Ya. Dia masuk lewat mana dia, subhanallah. Najasah yaitu semua yang dianggap menjijikan oleh orang yang bertabiat normal. Najis adalah sesuatu yang dianggap menjijikan oleh orang yang bertabiat normal. Mereka, orang yang tabiatnya masih normal, menjauhkan diri dari najis dan mencuci pakaian mereka jika terkena oleh najis itu. Di antara contoh najis adalah tinja manusia dan air kencing. Ini jelas najis. Ya, tinja manusia secara mutlak semua tinja manusia najis, walaupun bayi, walaupun belum makan, baru minum ASI saja, maka tinjanya najis. Tinjanya najis. Taib, hukum asal segala sesuatu, pada asalnya hukum asal kullu syai' al-aslu fi kulli syai' ibahah wa taharah. Asalnya segala sesuatu, hukum asalnya apa? Boleh dan suci. Maksudnya boleh sini adalah boleh dimanfaatkan dan suci secara zat. Hukum asal segala sesuatu itu suci secara zat. Maka untuk menentukan najisnya suatu benda atau zat itu harus ada dalil. Karena segala yang menyelisihi hukum asal harus memberikan bukti dan dalil. Ya. Kalau ada seseorang mengklaim karpet masjid Uswatun Hasanah najis,
maka dia harus mendatangkan dalil. Karena pada asalnya karpet ini boleh digunakan dan suci statusnya. Tapi bagi yang mengatakan ini karpet najis, apa buktinya? Dalilnya apa? Dalilnya coba cium di bagian ini. Tuh kan bau kencing kucing. Maka ini menjadi dalil akan najisnya karpet, bagian karpet tersebut. Ya. Jadi hukum asal sesuatu itu suci, boleh digunakan. Jika ada yang mengklaim itu najis, maka harus mendatangkan dalil. Harus mendatangkan dalil. Baik. Sekarang kalau misalnya ada orang ingusan, kemudian dia meludah, membuang umbelnya, tok gitu, dan kena pipi orang, cuk gitu, kena, gini, kena nih, ya. Apa yang terjadi kemudian? Berantem. Tapi orang yang kena ini, dia penuntut ilmu. Kena, terus berpikir, ini najis atau enggak? Ya, sempat nyari dalil tuh. Ya, orang yang udah ngeludah, itu udah pergi kemana, dia masih mikirin, ini najis apa enggak? Tapi jawabannya apa? Najis enggak? Ayo, jujur, jawabannya apa? Ayo kan? Najis? Enggak? Najis? Atau enggak? Yang mana yang benar nih? Daripada saya pulang nih lama-lama nih. Najis atau enggak? Tidak najis. Menjijikan enggak? Menjijikan. Ada enggak orang yang mau mungut itu? Enggak ada. Pemiliknya aja udah enggak mau. Apalagi orang lain. Walaupun ini menjijikan, karena tidak ada dalil yang memvonis ini najis, maka hukumnya tidak najis. Maka orang yang kena umbel ini, kalau dia pertahankan umbel tersebut sampai dia sholat zuhur, sah nggak sholatnya? Sah. Ada yang mungkin mau mempraktekkan, boleh. Maka tetap sah. Karena umbel ingus tidak najis. Baik. Ada seseorang dia bercongek. Keluar congeknya dari ini, baunya minta ampun. Ya. Lagi sholat keluar congeknya. Samping kebauan. Kalau dia udah enggak kebauan karena itu udah menjadi tabiatnya. Apa hukum sholatnya? Tetap sah? Sah. Kenapa? Karena congek itu tidak najis. Tidak ada dalil yang menunjukkan congek itu najis. Enggak ada dalil. Oke? Tapi sekarang kalau misalnya lagi sholat ngumpul, batal enggak sholatnya? Batal. Sah tidak? Tidak sah. Kelas. Karena apa? Karena air kencing itu najis dan juga perbuatan kencing itu membatalkan wudu, maka otomatis batal sholatnya. Setiap orang yang lagi sholat batal wudunya, maka batal pula sholatnya. Taib, sekarang ada seorang orang berjamaah sholat isya. Taib. Kemudian satu ikhwan dia mules. Akhirnya kentutlah dengan tanpa suara. Karena kalau dengan suara pasti ketahuan nanti siapa pelakunya. Maka supaya nggak ketahuan dia men-silent. Bahkan nggak ada getar juga nggak ada. Dia pokoknya silent aja. Taib. Batal nggak dia sholatnya? Nah, gas kentutnya itu najis atau tidak? Ayo. Ayo kita memiliki ini semua. Najis atau tidak? Najis atau tidak? Enggak. Ada yang bilang najis enggak? Ada yang bilang enggak? Rata-rata bilang enggak. Taib. Kalau misalnya gas kentut dibilang najis, pertama gimana cara
Yes, gimana? Dan kedua, kalau itu najis maka orang yang menghirupnya berarti ada najis dong di hidungnya itu loh. Jadi zalim memang semua orang yang menghirupnya kena najis semua, maka kentut itu tidak najis. Tapi buang angin itu berhadas namanya. Buang angin itu berhadas. Adakah aroma yang disifati najis? Mungkin enggak aroma itu disifati najis? Bukan, mungkin enggak. Kentut itu aroma ya, gas dan aroma ya. Najis enggak? Tidak najis, enggak ada dalil yang menajiskannya. Tapi kalau misalnya najasah hukmiyah namanya, walaupun cuma aroma, maka najis. Contoh, antum punya kaos kaki, naruh di teras rumah. Pas antum cium, baunya bau kencing kucing. Tapi ini enggak basah. Taib. Najis atau tidak kaos kaki ini? Hah? Najis atau tidak? Najis. Kenapa? Karena ada najis hukumnya, yaitu bau kencing kucing. Yang kemungkinannya adalah ini tadi atau udah lama habis dikencingin kucing dan masih ada sisa baunya, maka ini najis. Ya, karena masih ada sisa baunya. Maka cuci sampai enggak kecium baunya, baru dia dihukumi suci. Ya begitu ya. Ini masalah tentang najis. Subhanallah, udah mau azan aja. Tapi nanti insyaallah kita lanjut setelah ba'di Isya untuk beberapa materi tentang najis insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan sejenak insyaallah lanjutan dari pembahasan tentang materi yang dinyatakan najis dengan dalil. Yang pertama, penulis rahimahullah menyebutkan air seni dan kotoran atau tinja manusia. Air seni yaitu air kencing, sedikit apapun. Begitu juga dengan tinja manusia. Ini dihukumi najis. Dalilnya sabda Nabi SAW. Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahur. Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, al-adha di sini kotoran yaitu segala sesuatu yang manusia merasa terganggu olehnya seperti najis, kotoran, batu, duri dan sebagainya. Aslinya adha itu. Ya, jika seorang di antara kalian menginjak adha, gangguan, kotoran, adha, maka tanah itu menjadi penyucinya, bisa. Ya, dan maksud dari hadis ini, maksud dari hadis ini adalah kotoran yang bersifat najis. Ya, kotoran yang bersifat najis yaitu tinja. Termasuk juga tai kucing misalnya. Kotoran kucing, tinja kucing. Maka ini najis. Nah, kalau misalnya terkena atau terinjak ya di sendal, maka kata Nabi apa? Fa inna turaba lahu tahur. Maka tanah itu bisa menjadi penyucinya. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya najis itu tidak mesti ditanggulangi dengan air suci menyucikan, melainkan bisa dengan benda. Antum kenapa tawaf, akhi, tawaf muter-muter, semua disalamin, anak enggak disalamin itu, mas bro itu. Ya, mas siapa namanya mas? Mas. Namanya siapa? Rahasia? Oh, Rasya. Rahasia. Sulit juga ini ya. Namanya enggak boleh tahu. Bukan Wong Fei Hung, bukan. Oh, Masya Allah. Enggak boleh tahu namanya? Oh.
rahasia dan maaf. Oke. Baik. Adza itu kotor. Dari sini tadi sampai mana tadi, Khon? Lupa lagi, subhanallah. Berarti menghilangkan najis itu tidak selalu dengan air suci bisa. Bisa dengan selain air suci menyucikan. Selama menghilangkannya bukan dengan najis. Ya, menghilangkan najis yang nempel di sendal, misalnya kotoran kucing, keinjak, kemudian kita gesek-gesek di tanah atau debu, maka itu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Idza wati'a ahadukum min alihil adha, fa inna turaba lahu tuhur atau tahur. Apabila salah seorang di kalian menginjak kotoran dengan sendalnya, maka tanahlah penyucinya. Itu tentang tinja. Maka tinja manusia sebagai tinja kucing juga, dan tinja binatang yang haram dimakan dagingnya, itu semuanya najis. Tinja manusia dan tinja makhluk hidup yang haram dimakan dagingnya, semuanya najis tinjanya. Namun tinja makhluk hidup yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Ya, ini udah berkali-kali Ana sebutkan di majelis ini. Seperti tinja kambing, sapi dan semisalnya, maka ini tidak najis. Ya, kalau keinjak, maka tidak harus antum membersihkan bekas injakan antum. Dari segi najisnya tidak harus, tapi dari segi baunya, ya tahu dirilah. Masa kemudian nginjak kotoran sapi, ya, terus ngantor pakai sepatu yang sama. Itu kira-kira kantor apa kandang jadi baunya. Maka memang secara syar'i asalnya itu tidak wajib dia membersihkan karena ini bukan najis. Tapi secara urfi tentu orang ini tidak layak untuk membiarkan bau itu menyengat. Ya. Taib, kemudian sedangkan dalil bagi najisnya air kencing. Ini hadis Anas bin Malik. Beliau bercerita, ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Lalu segolongan orang, yaitu para sahabat Nabi, menghampirinya karena pengen menghardiknya. Maka Rasulullah bersabda, biarkan dia, jangan kalian hentikan kencingnya, biarkan dia sampai tuntas kencingnya. Maka Anas bin Malik melanjutkan cerita, setelah orang itu menyelesaikan kencingnya, beliau, yaitu sallallahu alaihi wasallam, minta untuk dibawakan seember air lalu disiramkan di bagian terkena kencingnya. Masjid ketika itu tidak semegah sekarang tentunya, melainkan lantainya tanah, ya, temboknya tidak semewah sekarang. Ada seorang Arab Badui, orang kampung pedalaman Arab. Di sana itu makin pedalaman makin jarang pohonnya. Kalau di sini makin pedalaman makin banyak pohonnya. Dan orang-orang pedalaman Arab itu punya akhlak yang berbeda. Akhlak yang berbeda, attitude yang seringkali nggak cocok dengan masyarakat Madani. Masyarakat Madani itu masyarakat perkotaan, Madinah. Kalau orang-orang Badui itu suaranya kenceng-kenceng, keras suaranya. Karena apa? Karena Badui. Jadi ada Badui, ada Madani. Badui itu dari kata budu, yang artinya jauh, tampak dan jauh. Madani dari kata dunu, yang artinya dekat. Karena orang-orang pedalaman, rumah mereka jauh satu sama lain, sehingga untuk menyapa kadang harus dari jauh, sehingga suaranya agak keras, apalagi di padang pasir. Adapun Madani berdekatan, makanya lebih lunak, lebih lembut dibandingkan masyarakat Badui. Makanya bodoh itu dari kata budu, udik, deso, bodoh. Nah itu dari kata budu, ya. Nah Madinah, perkotaan karena dekat satu sama lain. Sekarang ada orang Arab Badui yang akhlaknya itu ya akhlak bodoh gitu loh. Sebagian
riwayat menyatakan bahwasanya orang Arab Badui ini ketika itu masih belum muslim. Dan kencing sembarangan gitu aja. Nah, sekarang kencingnya di masjid. Mungkin dia tidak tahu kalau itu adalah tempat peribadatan atau dia nggak ngerti bahwasanya ibadah itu gimana, nggak ngerti mungkin. Maka kencing di situ. Maka para sahabat menghampiri untuk menghardiknya. Nah, Rasulullah SAW malah justru apa? Tinggalkan, biarin dia sampai selesai kencing. Jangan kalian stop kencingnya. Maka kemudian baru setelah orang itu selesai kencing, Rasulullah minta untuk dibawakan seember air, kemudian disiramkan di atas dari bekas kencingnya itu. Ini ada beberapa fikih. Fikih tentang maslahat madarat ada. Fikih tentang saddud dzari'ah, yaitu mencegah keburukan, ada. Dan fikih tentang masalah taharah juga ada. Kenapa Rasulullah SAW menahan para sahabatnya supaya jangan menghardiknya, jangan menyetopnya? Karena dua kemungkinan. Jika dihardik oleh para sahabat, ada dua kemungkinan. Imma dia nerusin kencingnya, imma dia menghentikan kencingnya, pause. Kalau dia terusin kencingnya, dihardik oleh para sahabat, mungkin dia akan nengok sehingga bakal beleberan ke mana-mana. Belum lagi kalau dia ketakutan terus kabur, mungkin bakal tawaf kayak beliau tadi. Ya, sambil kencing. Itu bakal menambah urusan. Atau dia akan menghentikan kencingnya. Kencingnya. Coba antum merasain. Lagi tengah-tengah kencing, di tengah berhenti, antum tahan. Itu langsung super saya itu, langsung beda langsung raut mukanya itu. Ya, dan itu akan berefek madarat pada kemaluannya. Maka madaratnya lebih besar. Rasulullah udah biarin aja dia selesai kencing. Subhanallah. Rasulullah SAW berpikir panjang dalam dakwah. Maka ini menunjukkan apa? Kadang-kadang kita itu mengalah dulu sebentar. Mengalah dulu demi mencegah madarat yang lebih besar. Demi mencegah madarat yang lebih besar. Itu fikih seperti ini akan bisa diterapkan di dalam kehidupan, bahkan mungkin banyak dari kita menerapkannya tanpa sadar. Maksudnya tanpa sadar bahwa ini termasuk bagian dari syariat Islam. Yaitu mengalah dulu sebentar untuk mencegah madarat yang lebih besar. Karena kalau kita nggak ngalah, maka madaratnya lebih besar. Begitu. Ini fikih dan kematangan pikiran seseorang. Jadi jangan kita apa-apa responsif. Apa-apa responsif. Kita perlu karakter hilm, yaitu santun dengan tidak segera membalas. Melainkan pertimbangannya ada. Kapan perlu merespon, atau perlukah kita membalas, atau tidak perlu sama sekali, itu semua dipertimbangkan. Jangan apa-apa dibalas. Semua komentar direspon. Ya. Nah, fikih seperti ini yang perlu sekali kita terapkan di zaman sekarang. Karena madaratnya lebih besar seringkali. Sebagaimana di media sosial, ya kita lihat semua orang berbicara dan merespon kejadian yang tampak pada mereka di media sosial. Semuanya celoteh, semuanya berkomentar. Yang mereka itu tidak ada manfaatnya komentar mereka, bahkan justru menambah suasana makin buruk. Ya. Maka ada kalanya kita itu membiarkan keburukan terjadi sejenak. Karena kalau diputus mungkin keburukan lebih besar lagi. Kalau misalnya naudzubillah min dzalik, ada seseorang jalan di malam hari, kemudian qadarullah Allah uji orang ini dengan sekomplotan begal. Naudzubillah min dzalik. Semoga itu tidak terjadi pada kita semua. Kalau dia melawan, maka nyawa taruhannya. Ya, orang-orang ini hanya mengincar motor misalnya, dan dia nggak bisa apa-apa. Mereka semua pakai senjata. Kalau dia melawan, konyol ini. Maka membiarkan mereka lakukan itu lebih afdal daripada antum kehilangan nyawa. Iya. Karena kehilangan nyawa berarti antum kehilangan anak istri, kehilangan motor,
ya insya Allah ada rezeki, kan gitu. Ya, ini bukan berarti membiarkan itu karena apa? Bukan karena apa-apa, melainkan karena mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Begitu. Ya. Pas lagi khutbah Jumat, misalnya, khutbah Jumat, misal jemaah banyak, tapi banyak yang tidur, misalnya. Kalau satu-satu dibangunin, itu Jumatan jadi nggak kira-kira? Paling sekali dong ditegur. Tolong yang tidur bangun semua misalnya. Jangan tidur. Baru 2 kalimat mulai tawadhu semua, rendah hati semua. Iya. Kayak gini begitu. Iya, mulai pada gini. Sesekali khatib menaikkan suara. Allah Ta'ala berfirman langsung kelakuan loh. Sebagian bapak-bapak gitu tuh. Kalau udah kegep ketahuan tidur, tiba-tiba bangun dan juga manggut-manggut. Manggutin apa Pak? Gitu. Kalau kita ladenin semua orang yang tidur di khutbah Jumat, maka madarat untuk khutbah ini. Gak jadi khutbah. Akhirnya ini bukan khutbah. Ini jadinya pos ronda, ini bangunin orang jadinya. Ya. Nah, maka kadang kita membiarkan kesalahan atau kemungkaran, biarkan dulu terjadi demi mencegah madarat yang lebih besar. Kira-kira kalau khutbah pertama isinya semua bangunin orang, itu yang enggak tidur tuh juga, ya Allah Ustaz, udah apa Ustaz? Biarin aja pada tidur. Dosa-dosa mereka gitu kan. Ya siapa tahu mereka memang capek, niatnya enggak tidur niatnya. Tapi qadarullah enak suasananya gitu. Dan kerap kali jemaah ya, kalau antum melihat rata-rata khotib atau khutbah Jumat yang jemaahnya, jumhurnya itu tidur, penyebabnya apa? Sebenarnya penyebabnya bukan hanya AC. Penyebab utamanya dari khotib itu sendiri. Dari khotib itu sendiri. Kalau khotibnya baca doang, terus jarang menatap jemaah, biasanya jemaah insya Allah sepakat buat tidur tuh. Baca. Bawa saya ke bang kayak gini. Baca, enggak ngelihat ke jemaahnya pada mulai malu gitu, malu ya. Mulai. Pas dia udah mulai Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ternyata serempak yang pada gini, amin, langsung amin tuh. Tapi kalau misalnya khatibnya mungkin lantang suaranya, atau mungkin Allah berikan keikhlasan pada dirinya untuk ceramah atau khutbah maksudnya, atau dia tidak pakai teks, langsung menatap orang-orang itu biasanya insya Allah enggak tidur orang-orang. Enggak tidur, biasa begitu. Ya, kecuali yang memang sudah enggak bisa dimaafkan lagi tidurnya itu. Mungkin begadang 3 malam, enggak bisa Ustaz. Antum natap anak tetap aja enggak bisa, nah udah 2 malam nonton Liga Champion enggak bisa tidur. Ya. Tapi kalau udah kayak gitu apakah selalu diladenin? Tidak. Mencegah madarat yang lebih besar. Kemudian fikih berikutnya di hadis ini bahwasanya air yang menyirami najis itu menghukumi air yang jika menyirami najis maka akan menghilangkannya. Ya, air yang menyirami najis akan menghilangkannya. Ya. Seperti ini kan. Ya, di sini disiram kan tanah nih, tanah di tembok ada tanah. Orangnya kencing di situ. Seember air diguyur. Pak, kalau pakai logika sederhananya adalah itu hasil guyuran, otomatis kan najis sebenarnya masih ada di area situ gitu loh. Karena air seember doang. Kalau air sekulem, sesungai itu baru mungkin dah. Tapi ini air seember doang, ber gitu. Jadilah genangan atau rembesan di tanah
melebar. Tapi di sini sah untuk menghilangkan najis. Begitu jemaah. Sama kayak misalnya, antum punya kasur. Kasur ini dipipisin sama anak misalnya. Jadi kan ada bulatan gitu, air kencing, bekas kencing. Kemudian antum cipratin atau antum guyur dengan segayung dari air, bercampur dah tuh. Terus dijemur. Apakah ini sah menghilangkan najis? Sah menghilangkan najis. Paham ya, ini kiasnya seperti itu. Sah menghilangkan najis. Seperti itu. Tidak harus airnya 2 kullah, ratusan liter, enggak harus. Dan dengan dalil ini juga menunjukkan bahwasanya air yang di bawah 2 kullah, di bawah 200 liter, kalau misalnya terkena najis selama tidak mengubah bau rasa warnanya, maka suci airnya itu. Atau suci menyucikan, enggak masalah. Dan najisnya hilang. Ini cuma dengan 1 ember menghilangkan air kencing yang meper di tembok dan juga di lantai masjid. Nah, sekarang kalau misalnya di karpet masjid ini, misal bagian tembok itu, kemudian pas antum berdiri ternyata ada bekas kencing antum, misalnya ngumpul karena ketiduran. Najis enggak? Najis. Kalau panitia atau DKM kemudian mengguyurkan air, mungkin 2 atau 3 ini diguyur sampai semuanya kena, terasir, maka hilang enggak najisnya sini? Dianggap hilang, sah. Enggak harus kemudian semuanya digulung, dicuci semuanya, enggak. Yang disimbahi cukup bagian yang kena air kencing itu saja. Begitu jemaah. Pun begitu pula kalau misalnya itu terjadi pada celana antum, celana misalnya. Ya. Ketika pipis, belum kelar pipis, kena tuh bagian, mana bagian celana tuh? Apakah harus semua bagian celana dicuci, direndam gitu semuanya? Ini di kantor loh. Enggak kan? Melainkan cukup antum simbah bagian yang terkena najis. Begitu. Ya. Seperti itu, wallahu alam. Sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah? Hah? Enggak ada, karena itu jam segini ya. Kita cukup sampai sini aja insyaallah. Mohon maaf tadi keterlambatan Ana. Itu perjalanan tuh hampir 2 jam dan tadi itu memang macetnya itu di luar nalar ya. Tidak habis fikri ya. Luar biasa macetnya. Jadi mohon maklum, Ana pun berangkat dari jam mungkin kayak jam 4:40. Sepertinya begitu. Sehingga hampir 2 jam tadi ya. Sampai sini baru jam 6:30-an kalau nggak salah. Jadi harap dimaklumi karena Ana berasal dari galaksi lain di Bekasi dan jauh sekali jaraknya. Coba antum sekarang ke Bekasi, Pak. Itu kesabaran teruji. Kalau antum pengen menguji kesabaran, pergilah ke Bekasi. Ya, insyaallah antum baru bisa dikatakan sabirin, ya gitu. Ya, kita cukup sampai sini jemaah sekalian rahimakumullah karena besok subuh juga Ana ada kajian jadi enggak bisa terlalu lama. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih bagi antum yang telah menunggu Ana. Jazakumullah khairal jazaa ala intidharikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.